Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita baca basmalah secara bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di sini pada hari ini kita akan mempelajari tentang haji ya, yaitu haji tamattu. Jadi tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai itu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran dengan metode indeks Katmat, peserta didik mampu menjelaskan pengertian haji tamattu sesuai buku ajar. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran dengan metode indeks Katmat, peserta didik dapat menunjukkan hafalan Al-Quran tentang haji tamattu ya. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran dengan metode indeks Katmat, peserta didik dapat mempraktikkan simulasi tata cara beribadah haji tamattu dengan benar. Jadi sebelumnya, apakah ada yang tahu tentang pengertian haji? Belum tahu, Pak. Jadi haji itu adalah mengunjungi Baitullah untuk sengaja melakukan serangkaian ibadah ya, di tempat-tempat tertentu pada waktu tertentu dan cara-cara tertentu. Untuk apa? Untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum haji itu apa anak-anak? Wajib, Pak. Ya benar. Hukum haji adalah wajib. Bagi yang mampu. Wajib untuk laki-laki muslim dan perempuan muslim yang mempunyai kemampuan finansial dan fisik ya. Gitu lah. Nah, yang selanjutnya masuk kepada pengertian haji tamattu. Jadi istilah tamattu berasal dari kata al-mata yang berarti kesenangan. Terus kata al-mata artinya bersenang-senang itu bagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Surat Al-Baqarah ayat 196. Ini ya, yang berbunyi fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajjah famastaysara minal hadyi faman lam yajid qasiyamu salasatin ayyamin fil haji fasab'atin idza rajatum. Yang artinya apabila kamu telah aman maka bagi siapa yang ingin bersenang-senang mengerjakan umroh sebelum haji, hewan kurban yang mudah didapat. Tapi jika ia tidak menemukan, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila mereka telah pulang kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Nah, jadi haji tamattu itu yang melakukan ibadah umroh terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan ibadah haji. Terus jadi penyelenggaraan haji di Indonesia ini kebanyakan menggunakan haji tamattu ya, karena menurutnya itu fleksibel ya. Karena untuk kan umroh terlebih dahulu, setelah itu mengerjakan ibadah haji. Nah, untuk menunggu mengerjakan ibadah haji itu tidak perlu berihram dulu. Beda dengan haji ifrad dan haji yang lainnya itu harus berihram gitu. Tapi konsekuensinya itu membayar dam atau denda, yaitu dengan menyembelih 1 ekor kambing. Nah, jika tidak mau dapat diganti dengan berpuasa selama 10 hari dengan rincian 3 hari berpuasa saat berada di kota Madinah Mekah, dan sisanya 7 hari itu berpuasa saat sudah tiba di tanah air. Jadi dalam prakteknya haji tamattu itu adalah berangkat ke tanah suci di dalam bulan haji ya, lalu berihram dan mikot dengan niat melakukan ibadah umroh bukan haji. Lalu sampainya di Mekah menyelesaikan ihram dan berdiam di kota Mekah bersenang-senang sambil menunggu datangnya hari Arafah untuk kemudian melakukan ibadah haji. Terus tata cara haji tamattu. Yang pertama itu melakukan umroh tamattu dengan yang pertama dalam pelaksanaannya umroh ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama ihram untuk umroh, yang kedua mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima melakukan kegiatan yang sebelumnya tidak boleh dilakukan selama prosesi umroh, termasuk berganti pakaian ihram dengan pakaian biasa. Selanjutnya haji tamattu ya, setelah mengerjakan umroh baru mengerjakan haji tamattu, yaitu ketika sudah masuk jadwal haji, tepatnya pada hari
tanggal 8 Zulhijjah. Yang pertama membersihkan diri, menggunakan wangian, terus pakaian ihram itu ya. Yang selanjutnya melakukan wukuf di padang Arafah. Terus yang ketiga melakukan lempar jumroh. Yang keempat dilanjutkan dengan mengikuti ibadah kurban. Yang kelima tahallul ya, bersyukur ya. Selanjutnya melakukan tawaf. Ketujuh sa'i. Yang ke-8 melakukan tawaf nisa dan salat tawaf nisa sebanyak 2 rakaat di belakang makam dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ke-9 memarang di Mina pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang ke-10 melempar jumroh sebanyak 3 kali dan selesai rangkaiannya. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Jawab. Baik. Kalau begitu kita lanjut mengenai metode pembelajaran yang ingin Bapak terapkan ya. Jadi Bapak di sini akan menerapkan metode indeks Kakmat, di mana nanti Bapak akan membagikan kertas ini ya, kartu inilah. Bapak bagikan kepada setiap peserta didik. Nah di sini ini sudah berisi tentang soal dan jawaban. Nanti kalian mencocokkan antara soal dan jawaban tersebut dan menjadi satu kelompok gitu ya. Nah setelah itu nanti kalian presentasikan. Jadi langsung saja Bapak bagikan waktunya. Silakan ada gabungkan mana yang cocok dengan soal dan jawaban tersebut. Bapak kasih waktu. Ya silakan ya. Kalau sudah bilang aja. Sudah. Sudah Pak. Jadi langsung saja. Mas, dengan kelompok siapa Mas? Dengan Adin Pak. Masih ada, bacakan Mas. Jadi dalam soalnya di sini jelaskan denda yang harus dibayar jika melakukan haji tamattu, dan jawabannya ada di Adin Pak. Membayar denda berupa kurban atau sembelih 1 ekor kambing. Bila tidak mau atau tidak mampu, boleh diganti dengan berpuasa 10 hari dengan rincian 3 hari dikerjakan selama berhaji dan 7 hari setelah pulang ke tanah air. Baik, benar Mas. Silakan Mas. Sama soalnya Pak. Oh ya, silakan bacakan. Jadi soalnya kenapa disebut dengan istilah tamattu atau bersenang-senang? Kemudian jawabannya Ini Pak, karena dalam prakteknya dibandingkan dengan haji qiran dan ifrad, haji tamattu memang ringan dikerjakan. Karena itulah diistilahkan dengan bersenang-senang, karena selama masa menunggu tidak perlu berada dalam keadaan ihram. Baik, benar jawabannya. Baik, Bapak akan mengadakan evaluasi ya untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi ini ya. Jadi soalnya ini berupa isian singkat itu saja Mas ya. Ya, Nah, soal pertama itu apa yang dimaksud dengan al-mata? Silakan Mas. senang Pak. Oh bagus, benar Mas. Yang kedua, Quran surat apa yang menjelaskan tentang haji tamattu? Silakan Mas. Baik Pak, yaitu Al-Baqarah ayat 196. Benar sekali. Selanjutnya soal yang nomor 3. Jika tidak mau membayar denda haji tamattu dengan menyembelih 1 ekor kambing, maka dapat diganti dengan berpuasa sebanyak 10 hari. Oh benar, bagus. Kemudian soal yang terakhir ya, Ya Pak. melakukan wukuf di padang Arafah dengan batas waktu hingga matahari terbenam pada tanggal 9 Zulhijjah Pak. Oke, baik. Wih, Berarti bagus ya, kalian sudah memahami materi ini. Ya. Nah, kemudian ke akhir pelajarannya kita menyimpulkan materi ini. Jadi kesimpulannya, haji tamattu adalah melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, kemudian melaksanakan ibadah haji. Dalam prakteknya, haji tamattu itu adalah berangkat ke tanah suci dalam bulan haji, lalu berihram dan miqat dengan niat melakukan ibadah umroh, bukan haji ya. Lalu sesampainya di Mekah, menyelesaikan ihram dan berdiam diri di kota Mekah, bersenang-senang sambil menunggu datangnya hari Arafah untuk kemudian melakukan ibadah haji. Cukup ya. Demikian, apa yang ingin Anda tanyakan lagi? Cukup Pak. Oh ya, kalau gitu kita akhirnya sampai sini saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf.